Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020. Buka halaman 18. Hari ini kita akan belajar matematika. Ini mengulang materi sebelumnya, yaitu tentang segi banyak. Apa itu segi banyak? Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar segi banyak dibagi menjadi dua. Masih ingat lah? Yang pertama segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan yaitu segi banyak yang memiliki jumlah sudut dan sisi yang sama. Jumlah sudut dan sisi yang sama. Nih, contoh ini merupakan sebuah persegi. Nah, kita ketahui persegi memiliki 4 sisi yang sama besar. Kalau nyainya kada sama, sisinya 2 panjang, 2 pendek, berarti bukan persegi tapi persegi panjang. Nah, contohnya di sini merupakan sebuah persegi yang dimana 4 sisinya sama panjang. Nah, banyak sisi dan sudut ada 4. Nah, di sini persegi juga memiliki 4 sudut. Sudut pertama, sudut kedua, ketiga, dan keempat. Dari sudut ini dapat diketahui ini merupakan sudut. Ayo ingat, kalau tegak lurus persis merupakan sudut siku. Berarti ini mempunyai 4 sudut siku-siku. Nah, contohnya yang kedua, ini merupakan bangun segi 3 sama sisi. Kenapa jadi segitiga sama sisi? Nih, lihat tandanya. Karena ketiga sisi dari segitiga ini mempunyai panjang yang sama dan memiliki sudut yang sama. Sudutnya ada 3. 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya segitiga sama sisi ini biasanya sudutnya itu pasti 60 derajat Celcius. 60 derajat, bukan Celcius, 60 derajat. Nah, B. Segi banyak tak beraturan. Segi banyak tak beraturan yaitu segi banyak yang panjang sisi-sisinya tidak sama dan sudut bangun tersebut tidak sama besar. Nah, karena panjang setiap sisinya ini berbeda, itulah yang menyebabkan besar sudut pada segi banyak tak beraturan tidak sama besar. Nah, dilihat di contoh, banyak sisi ada 12 dan banyak sudut ada 12. Meskipun banyak sisi pada bangun di samping sama dengan banyak sudutnya, tetapi besar sudut-sudutnya tidak sama. Oleh karena bangun di samping termasuk segi banyak tak beraturan. Ya, sama yang Ibu bilang tadi, karena panjang sisinya berbeda, itulah yang menyebabkan besar sudut pada masing-masing bangun ini tidak sama besar. Karena itulah merupakan segi banyak tak beraturan. Selanjutnya, jenis-jenis segitiga dilihat dari besar sudut-sudutnya. Nah, yang pertama, ini merupakan segitiga lancip. Segitiga yang 3 buah sudutnya berbentuk lancip dinamakan segitiga yang 3 buah sudutnya berbentuk lancip di mana besar masing-masing sudutnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat disebut segitiga lancip. Nah, ini dapat dilihat. Nih, ini kada sampai 90 derajat. Berarti merupakan segitiga lancip. Lihat dari sini kelihatan nanya lancip. Dan untuk memastikannya bisa diukur. Nah,
Selanjutnya B. Segitiga siku-siku. Segitiga dengan salah satu sudutnya berukuran 90 derajat disebut segitiga siku-siku. Perhatikan gambar segitiga siku-siku A, B, C di samping. Sudut A merupakan sudut siku-siku dengan ukuran 90 derajat. Nih, sudut A-nya. Kenapa Bu jadi siku-siku? Ingat, apabila kedua sisinya tegak lurus, merupakan sudut siku-siku. Bu, kenapa sisinya tuh cuma satu aja Bu yang siku-siku jadi disebut segitiga siku-siku? Kalaunya ketiga sisinya siku-siku berarti bukan segitiga. Kayak apa bentuknya kan menjadi persegi. Nah, satu sisinya siku-siku disebut segitiga siku-siku. Selanjutnya segitiga tumpul. Segitiga yang salah satu sudutnya tumpul dengan ukuran sudutnya lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat disebut dengan segitiga tumpul. Perhatikan gambar segitiga tumpul PQR di samping. Sudut P merupakan sudut tumpul dengan dari segitiga tersebut. Nah, nih sudut P. Dilihat nah. Sudutnya tumpul yaitu lebih besar daripada 90 derajat. Nah, ganal ini malarak. Lalu disebut segitiga tumpul. Nah, ini pulang. Besar sudut dalam segitiga dapat diukur menggunakan busur derajat. Perhatikan contoh berikut. Besar salah satu sudut segitiga siku-siku di samping adalah 90 derajat nih. Nah, dan besar sudut lainnya sama, yaitu 45 derajat. Sebuah segitiga jumlah ketiga sudut segitiga siku-siku yaitu 90 45 plus 45 sama dengan 180 derajat. Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Ayo, ini yang perlu kalian ingat. Ketiga sudut pada segitiga apapun bentuknya, segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, apabila dijumlah ketiga sudutnya, jumlahnya sama dengan 180 derajat. Nih, Ibu ulangi lagi dari tadi. Nih, 45 ditambah 90 ditambah 45 dihitung lah sama dengan 180 derajat. Nah, nih dapat dilihat contoh segitiga ABC. Diketahui sudut A 60, sudut B 90. Ditanya berapa besar sudut C. Nah, kan kata Ibu tadi apa? Segitiga berarti sudut A plus B plus C, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C, totalnya 180 derajat. Nah, berarti dapat kita hitung langsung 180 derajat dikurang sudut A, kita ketahui 60 derajat dikurang 90 derajat sama dengan hasilnya ini merupakan besar sudut C. Nah, kita hitung 180 dikurang 60 sama dengan 0 2 1 120 dikurang lagi 90 dikurang 0 12 dikurang 9 30. Berarti besar sudut C sama dengan 30 derajat.
Nah, kita buktikan. Jar ibu tadi bujur ketiga sudut ini apabila ditambahkan jumlahnya 180 derajat. Nah, 60 ditambah 90. Sudut A ditambah sudut B 0. 6 tambah 9 15. Tambah 30. Sama dengan 0. 5 tambah 3 8. Turun 1. 180 derajat. Nah, nih contoh lagi. Segitiga ABC. Ini merupakan jenis segitiga tumpul. Nah, misalnya di sini diketahui 30 derajat, di sini 120 derajat. Berapakah besar sudut C? Nah, kita hitung seperti tadi. Langsung saja 180 dikurang 120 sama dengan 0. 8 dikurang 2 6. 60 kurang 30 nih sudut A nya sama dengan 0. 6 dikurang 3 30. Berarti besar sudut C sama dengan 30. Nah, kita tambahkan lagi 30 ditambah 30 60 ditambah 120, totalnya 180 derajat. Nah, selanjutnya segi 4. Segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi. Selain itu, segi 4 memiliki 4 sudut. Berikut macam-macam bentuk segi 4. Yang pertama, persegi panjang. Berapa sisinya? 1, 2, 3, 4. Sudutnya 1, 2, 3, 4. Selanjutnya persegi. 1, 2, 3, 4. Sisinya sudutnya 1, 2, 3, 4. Ini merupakan bangun jajar genjang. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Juga memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Nih, belah ketupat. Namanya bangun belah ketupat, harus diingatlah. Memiliki 4 sisi dan 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Ini trapesium. Trapesium juga memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Nah, ini bangun layang-layang. Kenapa jadi bangun layang-layang? Karena bentuknya seperti layang-layang. Nih, bagi lakian nih, kasih tahu layang-layang. Nih, sisinya 1, 2, 3, 4. Sudutnya juga sama. 1, 2, 3, 4. Nah, udah paham? Lanjut. Amati keempat sudut dalam persegi. Keempat sudut dalam persegi merupakan sudut siku-siku dengan besar 90 derajat. Nah, ini anggap sebuah persegi. Kan jarnya tadi sudut A merupakan siku-siku, yaitu 90 derajat. Sudut B 90 derajat. Sudut C 90 derajat. 90 derajat. Nah, kenapa Bu jadi 90 derajat? Kan ini berbentuk siku-siku setiap sudutnya. Nah, ini Bu. Jumlah besar sudut dalam persegi, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D, yaitu 90 ditambah 90 ditambah 90 ditambah 90 sama dengan 360. Jadi jumlah besar sudut dalam persegi yaitu 360. Kalau segitiga tadi berapa? 180. Kalau persegi atau segi 4, jumlah keempat sudutnya yaitu 360. Keempat sudut persegi panjang juga merupakan sudut siku-siku. Oleh karena itu, jumlah besar sudut dalam persegi panjang juga 360. Apakah jumlah sudut dalam segi 4 selalu 360? Perhatikan segi 4 sembarangan KLMN berikut. Nah, kita lihat sambil KLMN.
Menentukan jumlah semua sudut segi 4 dapat dilakukan dengan menggabungkan sudut-sudut tersebut. Pertama, potonglah bagian segi 4. Berdasarkan aturan tersebut, jika pada sebuah segi 4 3 sudutnya diketahui, dapat dicari sudut keempat. Perhatikan contoh berikut. Jumlah ketiga sudut segi 4 105, 95, 75 dan 105 tambah 95 tambah 75 sama dengan 275. Jumlah keempat sudut segi 4 adalah 360. Besar sudut M adalah, kita Ibu jelaskan.